Kini arahkanlah pandanganmu pada salib. Apa yang ada di sana? Yesus yang sengsara, Yesus yang menderita, Yesus yang disalibkan. Tetapi dari sinilah keselamatan terjadi untuk segenap umat manusia. Karena itu, jalan salib sesungguhnya adalah sebuah rahmat. Jalan penderitaan adalah jalan rahmat. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah kamu ingat momen ketika kamu mengalami penderitaan yang sangat besar dalam hidup? Sebagian orang Kristen beranggapan bahwa rahmat yang berasal dari Tuhan hanyalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh banyak orang. Kesejahteraan dalam hidup, kehidupan yang sehat, relasi yang harmonis, dan sebagainya. Lantas, ketika orang mengalami situasi yang sebaliknya, seperti ketika berjuang untuk memperoleh kesejahteraan hidup, ketika mengalami sakit penyakit, atau ketika berjuang dalam memperjuangkan relasi yang tidak harmonis, apakah di situ rahmat Tuhan tidak bekerja? Saudara-saudariku yang terkasih, rahmat bekerja juga di dalam penderitaan. Yesus mengalami penderitaan, Yesus mengalami sengsara, bahkan wafat di salib. Satu kali dia pernah berkata kepada para muridnya, "Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus memikul salib dan mengikuti aku." Saat itulah momen ketika Yesus mengingatkan para murid bahwa jalan yang akan mereka lalui ketika memilih untuk mengikuti Yesus adalah jalan salib, adalah jalan penderitaan. Dan Yesus menunjukkan bahwa penderitaan tidak lepas dari perjalanan hidupnya. Ketika dia ditolak, ketika dia dicemoohkan, ketika kebaikannya disalahpahami, ketika dia dikhianati oleh orang-orang yang dia kasihi, dan sampai akhirnya Yesus mengalami penderitaan puncak ketika dia mengalami sengsara dan wafat di salib. Saat itulah momen yang sangat istimewa ketika Allah memilih untuk mengalami penderitaan yang paling besar yang mungkin pernah dialami dalam sejarah umat manusia. Saat itulah Allah dalam Yesus menunjukkan bahwa Allah turut ingin mengalami penderitaan yang dialami oleh manusia, bahkan penderitaan yang paling besar yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, jalan salib menjadi jalan rahmat. Jalan salib hanya bisa menjadi rahmat ketika didasari oleh satu hal, yaitu cinta. Jalan salib yang dilalui oleh Yesus menjadi semua jalan keselamatan karena Yesus menjalaninya dengan penuh cinta. Yesus memilih untuk mengalami penderitaan yang begitu besar untuk menunjukkan betapa besar cinta Allah kepada umat manusia. Kita dengarkan bersama bahwa Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya bahkan sampai taat sampai wafat di kayu salib. Saudara-saudariku yang terkasih, cinta melandasi keputusan Yesus untuk mengalami jalan penderitaan, untuk mengalami jalan sengsara. Ketika merenungkan ini, saya mengingat momen ketika saya menyaksikan bagaimana ibunda tercinta yang sudah dipanggil Tuhan berjuang menghadapi sakit yang dia derita. Dia menderita sakit diabetes dan kemudian menyerang ginjal, dan dokter mengatakan bahwa dia didiagnosis gagal ginjal stadium akhir. Saat itulah dia mengalami penderitaan yang sangat besar secara fisik karena sakit yang dia derita.
Dalam perjalanan dia menjalani sakit yang begitu besar, cintanya yang tulus dia tunjukkan kepada suami dan kepada anak-anak. Saat itu kami bersyukur karena mama meninggal dalam keadaan rahmat. Waktu-waktu terakhir dipenuhi dengan doa yang terus-menerus, diberikan menerima sakramen-sakramen gereja, dan dia ditemani oleh cinta. Tetapi satu hal yang luar biasa adalah ketika mama memilih untuk tidak menjalani dialisis atau cuci darah. Saat itu keluarga meminta mama untuk memilih jalan itu demi agar supaya bisa mempertahankan kehidupannya. Tetapi dia dengan sadar menolak tawaran keluarga. Dia menolak itu karena dia tahu saat itu kondisi keluarga tidak mendukung untuk itu. Dia tahu bahwa keputusan ini akan membuat keluarga akan mengalami kesulitan. Dan dia dengan penuh sadar memilih itu. Dengan penuh ketulusan sebagai bukti bahwa dia mencintai segenap anggota keluarga, bahkan sampai saat-saat terakhir hidupnya, dia memilih untuk tidak mengambil itu. Dia menunjukkan cinta yang sangat besar, cinta yang total sampai akhir hidupnya. Mungkin orang melihat itu sebagai suatu kehinaan bagi keluarga karena tidak bisa membiayai seorang ibu yang sedang sakit. Atau suatu kebodohan karena mungkin ketika jalan medis ditempuh, kehidupannya akan bertahan. Tetapi dia memilih untuk tidak. Dia menunjukkan cinta yang terbesar yang bisa dia berikan sampai pada titik hidupnya. Sama seperti Yesus. Orang Yahudi melihat penderitaan salib sebagai suatu kehinaan. Orang Yunani menganggap itu sebagai kebodohan. Tetapi Yesus dengan sadar memilih jalan itu. Memilih penderitaan, sengsara, dan wafat di salib sebagai wujud cintanya yang total kepada umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika penderitaan terbesar Anda alami dalam hidup, pandanglah salib. Lihatlah di sana Yesus yang dengan cinta yang total rela menanggung jalan penderitaan demi keselamatan manusia. Rela menderita demi tetap mempertahankan cinta yang konstan, cinta yang terus-menerus sampai akhir hidupnya. Dan disitulah penderitaan menjadi rahmat. Penderitaan menjadi rahmat di mana orang mendapat kesempatan untuk menjalani jalan mencintai. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersatu dalam doa umat. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan serta menghidupkan kita oleh wafat dan kebangkitannya. Marilah berdoa kepadanya agar kita selalu terbuka akan kasih-Nya. Umat dimohon menjawab, dengan salib suci-Mu, Engkau telah menyelamatkan dunia. Bagi Gereja Kristus,
Ya Bapa, bimbinglah dan tuntunlah selalu gerejamu, agar selalu berjuang untuk mengikuti salib suci Putramu dengan terus-menerus memperbaharui diri. Marilah berdoa kepadanya. Dengan salib suci-Mu, Engkau telah menyelamatkan dunia. Bagi mereka yang hidupnya belum terarah, ya Bapa, tuntunlah mereka yang masih mencari arah hidupnya, sehingga menemukan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah berdoa kepadanya. Dengan salib suci-Mu, Engkau telah menyelamatkan dunia. Bagi mereka yang tidak mempunyai teman atau terkurung dalam diri mereka sendiri, ya Bapa, terangilah mereka yang selalu menutup diri, sehingga mulai berani membuka hati bagi persahabatan Kristus yang akan memampukan mereka untuk terbuka bagi orang lain pula. Marilah berdoa kepadanya. Dengan salib suci-Mu, Engkau telah menyelamatkan dunia. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa,